Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PBK ya, yaitu pemindah bukuan. Jadi banyak pertanyaan yang diajukan kepada kami tentang bagaimana mengajukan permohonan PBK di saat sekarang ini, khususnya di aplikasi Cortex. Nah, teman-teman, jadi yang perlu diperhatikan bahwasanya sesuai dengan PMK 81 2024 tentang administrasi pembaruan sistem perpajakan ya. Jadi tidak bisa sekarang itu semuanya dilakukan pemindah bukuan. Nah, apa saja yang bisa dilakukan pemindah bukuan ya, teman-teman? Jadi PBK ini itu bisa diajukan secara langsung oleh wajib pajak melalui permohonan ataupun juga secara jabatan oleh KPP ya yang mengadministrasikan pembayaran itu. Nah, untuk yang diajukan oleh wajib pajak yang bisa dilakukan permohonan itu, jadi PBK ini sekarang hanya bisa dilakukan atas apa pertama, atas deposit pajak ya. Jadi teman-teman ketika misalnya teman-teman sudah melakukan pembayaran deposit pajak, kemudian atas deposit pajak yang masuk ke akun teman-teman di Kotex itu bisa di PBK ya. Di PBK kemana ya? Sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua, PPh atas pengalihan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi PP atas pembayaran yang dilakukan terkait dengan penghasilan pengalihan tanah itu bisa dilakukan PPK sepanjang belum dilakukan penerbitan atau penelitian untuk penerbitan surat keterangannya atau belum divalidasi ya, katakan seperti itu. Dan yang ketiga, penyetoraan di muka untuk biaya meterai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan meterai digital, dan yang keempat, jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang ya. Jadi sudah jelas ada keterangan pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang itu bisa diajukan PBK. Nah, teman-teman. Tapi tentu saja sekarang dalam kondisi sekarang itu masih dalam ada beberapa yang mungkin bisa dilakukan PBK, tapi mungkin belum bisanya karena mungkin belum masuknya data pembayaran ke administrasi di sistem Kotek tersebut, teman-teman. Ya, sehingga walaupun mungkin sudah masuk dalam kriteria ini, tetapi karena tadi data pembayarannya belum masuk, sehingga belum dilakukan pemindah bukuan ya. Itu mau tidak mau teman-teman harus laporkan ke apa pihak KPP agar bisa dilakukan pemindah bukuan tersebut. Nah, untuk KPP sendiri itu beberapa ada yang mungkin bisa dilakukan secara jabatan. Yang pertama, di PBK itu terdapat kesalahan ya dalam penerbitannya, jadi PBK di PBK kembali. Kemudian berdasarkan data informasi yang perlu dilakukan pemindah bukuan. Kemudian deposit pajak untuk melunasi utang pajak yang masih tersisa pada saat dilakukan penghapusan ya. Jadi ketika misalnya wajib pajak melakukan penghapusan ya, ternyata ketika dia akan dilakukan penghapusan, wajib pajak itu masih mempunyai deposit dan juga masih mempunyai utang pajak, sehingga bisa dilakukan pemindahan bukuan secara jabatan untuk melunasi utang pajak. Kemudian juga deposit pajak WP yang dilakukan penghapusan karena penggabungan usaha ya. Jadi karena misalnya wajib pajak melakukan peleburan usaha terhadap salah satu perusahaannya dan masih ada deposit pajak, maka itu juga bisa dilakukan pemindah bukuan. Kemudian pembayaran atau penyetoran pajak yang terdapat perbaikan data penerimaan dari DJPB, dari Dirjen Perbendaharaan. Kemudian juga pembayaran dan penyetoran pajak sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penyitaan oleh jurusita ya. Jadi jurusita bisa melakukan secara jabatan pemindah bukuan dari penyetoran pajak yang dilakukan oleh pajak berkaitan dengan pelaksanaan apa namanya proses penyitaan atau penagihannya. Nah, selanjutnya teman-teman, kemudian ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan PBK ya. Jadi yang jelas pertama bahwasanya PBK ini itu hanya bisa dilakukan dalam mata uang yang sama ya, dari rupiah ke rupiah atau mungkin ada pembayaran dolar itu dari dolar ke dolar seperti itu. Nah, beberapa kriteria pemindah bukuan yang tidak dapat dilakukan ya, yaitu teman-teman pertama, pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Kemudian yang kedua, pembayaran atas atau untuk penyetoran biaya meterai dalam rangka satu, pendistribusian meterai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan Perum Peruri untuk melaksanakan pendistribusian meterai elektronik, dan yang kedua, penjualan meterai tempel yang dilakukan oleh PT POS. Jadi ini tidak dapat dilakukan PBK. Kemudian pembayaran pajak yang kode billingnya diterbitkan oleh sistem billing selain yang diadministrasikan oleh DJP ya. Jadi ada kemungkinan billing diterbitkan oleh pihak lain, diterbitkan oleh pihak lain, tapi artinya itu tidak dapat dilakukan pemindahan bukuan. Yang ketiga, pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT ya. Jadi ada beberapa hal.
pembayaran pajak yang juga dianggap sebagai pembayaran yang dianggap sebagai penyampaian SPT, maka itu tidak dapat dilakukan PBK. Kemudian yang kelima, pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT. Yang terakhir, pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SKP PBB, STP PBB, SPT pajak terhutang, dan SK pembetulan, SK keberatan, SK persetujuan bersama, putusan banding, serta peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah ya, teman-teman. Jadi ini beberapa hal yang tidak dapat dilakukan. Jadi tidak sama dengan ketentuan sebelumnya yang dimana setiap pembayaran itu dapat dilakukan pemindah bukuan, maka di ketentuan baru ini itu tidak semuanya bisa dilakukan pemindah bukuan. Nah, bagaimana misalnya terjadi hal-hal yang menurut kita atau wajib pajak itu terdapat kelebihan pembayaran, maka setelah apa namanya ya ketika tadi kriteria tidak memenuhi, maka itu dilakukan dengan mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang ya teman-teman. Jadi nanti akan saya bahas di video yang lain tentang bagaimana melakukan permohonan pengembalian pajak sesuai tidak terhutang dan kriteria-kriteria apa saja yang bisa diajukan terkait dengan pengembalian pajak yang tidak sesuai terhutang tersebut ya. Jadi teman-teman silakan apa namanya kalau ingin coba melakukan PBK ya silakan dari menu PBK di Cortex-nya, di menu pembayaran PBK. Kemudian pertama tadi ya harus pastikan bahwa memang datanya masuk. Kalau tidak ya kemungkinan dia tidak memang tidak bisa dilakukan melalui pemindah bukuan tersebut ya teman-teman. Baik ya, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekarang ya PPK itu hanya untuk kriteria-kriteria tertentu ini tadi. Dan selain dari ini ya mau tidak mau teman-teman harus melakukan pengajuan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang ya. Sehingga ya betul-betul diperhatikan dalam pembuatan kode billing. Dan sekarang memang dari aplikasi Kotek ini pembuatan kode billing itu dibuat secara otomatis ya sehingga dimungkinkan tidak salah lagi dalam pembuatan kode billingnya. Seperti itu teman-teman. Demikian informasi singkat mengenai PBK ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya silahkan subscribe, like, and share, and comment. Dan kalau pertanyaan silahkan. Dan jangan kami doakan usaha teman-teman ya sukses selalu, sehat selalu, dan berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.